Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kembali lagi di channel Ocit85. Masih seputar otomotif ya. Untuk channel saya ini memang channelnya gado-gado, isinya macam-macam. Dan untuk video kali ini di seputar otomotif, jadi untuk berbagi pengalaman khususnya teman-teman yang masih newbie atau pemula seperti saya. Dan kesempatan kali ini saya akan sharing berbagi pengalaman, yaitu cara mengganti brake pad atau kanvas rem mobil belakang yang saya terapkan pada mobil Xenia. Ya, teman-teman bisa aplikasiin ke mobil yang lain juga. Oke, yang pertama, setelah roda kita lepas, kita buka tromolnya. Tadi di video atau di tayangan awal saya menggunakan baut M8 ya untuk tracker pencopotan tromolnya. Kemudian kita lihat di sini kondisi sebelum kita bongkar nih. Kita pastiin dulu, nanti posisinya lupa atau gimana. Nah, kemudian untuk langkah awal kita lepaskan dulu per untuk kanvasnya, per penekan untuk kanvas kanan dan kiri dengan dicongkel, atau teman-teman punya ide lain supaya lebih mudah untuk membukanya. Setelah per penahan sepatu rem terlepas kiri dan kanan, kita lepas per pembalik sepatu rem ya. Untuk yang atas yang kecil dan yang bawah yang ukurannya lebih besar. Baik, setelah itu kita tinggal copotkan saja sepatu remnya. Oke, di sini juga ada per juga ya untuk sisi bawahnya. Nah, kemudian kita lepaskan juga per atau selang untuk handbrake atau rem tangan. Oke, karena di sini saya membeli sepatu rem secara online, jadi teman-teman sebelum diaplikasiin ke tromolnya, kita cocokin dulu nih sama kanvas rem yang lama untuk ukuran atau bentuknya ya. Kalau untuk panjang si kanvasnya lebih panjang sih nggak masalah. Yang penting untuk bentuk, ukuran, dan lubang-lubang untuk per ya, atau penahan-penahan yang lain, untuk bentuknya harus sama. Kadang-kadang memang ada beberapa yang beda kalau kita belinya secara online. Kemudian kita lepaskan dulu tuas untuk handbrake ya. Sini kita lepaskan ringnya, penahan untuk as tuasnya dengan cara dicongkel. Nanti kita akan gunakan kembali, jangan sampai patah. Nah, kemudian kita masukkan, kalau kita pasang ke sepatu rem yang baru. Kemudian kita kencangkan lagi klipnya atau ring penahannya. Baik, setelah itu kita ke tahap lain. Nah, di sini komponen penting lainnya dalam sistem pengereman, yaitu penyetel otomatis dari sepatu rem. Di sini teman-teman harus selalu pastikan bahwa ini benar-benar berfungsi ya, jangan sampai macet. Jadi fungsinya penyetelan otomatis ini yaitu untuk menyetel sepatu rem ketika sudah mulai menipis, dia akan maju sendiri ya, dengan mekanisme yang tersedia di sistem tromol remnya. Jadi untuk mengatur jarak antara tromol dan sepatu rem, di sini teman-teman cukup dibersihkan supaya gerak mainnya itu bebas dan lancar.
Kalau macet ya mungkin nanti kita harus bongkar dan setel sendiri kerenggangan untuk sepatu rem dan tromolnya. Nah, karena di sini kita sudah ke tahap pembongkaran, jadi kita sekalian saja untuk mengecek kaliper remnya sekalian ya. Kita cek dulu di sini silinder kaliper remnya, kita pas dulu sealnya. Nah, kita cek di sini, atau kalau misalkan seal masternya itu sudah rusak atau sudah lembek atau sudah bocor, kita ganti. Dan kita cek juga untuk bagian dalam dari si kaliper atau master remnya. Nah, kita bersihkan sekalian, kita lap. Setelah bersih, kita masukkan kembali pernya juga. Nah, kemudian kita sedikit gerakan. Setelah itu kita tutup kembali seal penahan debunya ya, supaya nanti debunya itu tidak masuk ke dalam seal master. Nah, setelah selesai, kita ke tahap pemasangan sepatu rem. Nah, teman-teman di sini terlebih dahulu memasang tali handbrake ya, atau tali rem tangan. Nah, setelah itu kita masukkan posisinya seperti ini. Nah, kembalikan lagi atau pasang kembali per penahan sepatu rem. Caranya yaitu dengan cara ditekan dengan menggunakan tang untuk penahan pernya, kemudian kita jepit langsung si as yang kecil itu, lalu kita putar supaya terkunci, dan kita cek kembali pemasangan kita sudah benar atau ada yang kurang. Nah, kemudian kita masukkan tuas untuk penyetelan otomatis yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ya bentuknya. Nah, teman-teman di sini harus pastikan jangan sampai terbalik ya, letak posisi untuk gearnya. Jadi untuk langkah penggantian kanvas rem, kita usahakan untuk satu-satu, yaitu kalau misalnya kita mau membuka ban sebelah kiri ya kita lakukan sampai selesai terlebih dahulu, baru ban yang sebelahnya atau ban yang kanan. Begitu juga sebaliknya ya. Takutnya kalau misalnya kita bongkar semua kemudian kita pasang, kita lupa, nah agak repot. Nah, kemudian kita kembalikan lagi pernya, per untuk pembalik sepatu rem yang besar dan yang kecil. Oke, jadi teman-teman di sini karena beberapa kali saya coba pakai tang susah dan nggak masuk, akhirnya saya menggunakan metode lain dengan cara ditarik menggunakan tali. Atau teman-teman punya trik sendiri juga boleh digunakan ya, intinya supaya si pernya ini bisa masuk ke posisinya. Oke, setelah semua dipasang, kita tinggal memasang per yang ada di bagian bawah. Nah, kita cek kembali sebelum tromolnya kita pasang. Kita cek lagi, cross check apakah posisinya sudah sesuai dengan sebelum kita buka tadi.
Baik, dikira sudah lengkap, sudah tidak ada yang tertinggal. Tinggal kita pasang tromolnya. Kita berikan sedikit tekanan dan pukul-pukulan ya, bukan pukul-pukulan seperti berkelahi, bukan seperti itu. Jadi dipukul pakai tangan, pakai benda yang agak empuk ya, jangan dari logam, nanti catnya lecet sayang. Ini baru dicat tromolnya mas saya. Oke, setelah itu rodanya kita pasang. Ya, sampai di sini tahapnya hampir selesai. Kita tinggal pasang mur rodanya. Dan setelah itu kita tes putar dulu ya, takutnya ada yang seret atau nyangkut di tromol, antara kanvas dan tromol. Setelah itu kita tes dengan rem. Sebelumnya kita nyalakan dulu kendaraannya, pastikan posisi mobil itu sudah benar-benar terparkir dengan aman. Dongkraknya juga kita nyalakan, nanti kita tes dengan direm ya. Kalau mobilnya belum menyala agak berat untuk ngeremnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya info yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Saya Ocit85 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.